Pengenalan dasar-dasar laporan keuangan dan pembukuan keuangan sederhana untuk penggiat UMKM akan coba saya paparkan. Saya, Ismi Fathia Rahmi dari BINUS University. Pada kesempatan ini, saya akan coba memaparkan dengan 9 bagian. Bagian yang pertama, saya akan membahas rumusan latar belakang pembahasan. Lalu laporan keuangan untuk UMKM, tujuan laporan keuangan itu dibuat, lalu keterbatasan laporan keuangan, dilanjutkan dengan siapa saja pemeriksa laporan keuangan, lalu unsur-unsur laporan keuangan apa saja, dan siapa pengguna laporan keuangan, lalu tahap pencatatan keuangan UMKM, dan sebagai penutup, saya akan memaparkan beberapa contoh sederhana laporan keuangan untuk UMKM. Sebagai pembuka, rumusan latar belakang pembahasan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau kita singkat dengan UMKM, Kriterianya adalah yang pertama usaha mikro, kepemilikan aset maksimal 50 juta dengan omset maksimal 300 juta dan kepemilikan aset lebih dari 50 juta sampai 500 juta itu masuk ke kriteria usaha kecil dengan omset lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Dan kepemilikan aset lebih dari 500 juta sampai 10 miliar itu masuk ke kriteria usaha menengah dengan omset lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Data tahun 2019, Indonesia memiliki 65,5 juta usaha mikro, kecil, dan menengah. Jumlah itu meningkat sebesar 1,98% dibandingkan pada tahun 2018. Jika dirinci, maka jumlah usaha mikro pada 2019 tersebut mencapai 64,6 juta. Tercatat, per akhir Desember 2020, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital mencapai 3,8 juta. Bahkan, per Maret 2021, jumlah UMKM yang memasuki ekosistem digital kembali melonjak menjadi 4,8 juta. Berdasarkan data tersebut, kita dapat katakan meningkatnya perkembangan UMKM di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah ekonomi dan masalah sosial dalam negeri. Namun, banyak faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam UMKM. Salah satunya adalah rendahnya kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh penggiat UMKM. Banyak penggiat UMKM yang menganggap bahwa laporan keuangan tidaklah penting. Sedangkan kita tahu laporan keuangan merupakan instrumen yang penting bagi kegiatan bisnis dalam melaporkan segala transaksi dari seluruh aktivitas bisnis UMKM. Penting untuk kita ketahui bersama apa itu laporan keuangan. Kini di Indonesia terdapat standar pelaporan keuangan khusus untuk UMKM yang bisa dijadikan contoh. Peraturan atau standar tersebut dinamakan SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah. Ini merupakan standar yang dibuat dan disahkan langsung oleh Dewan Ikatan Akuntan Indonesia dengan tujuan dikarenakan banyak pelaku usaha EMKM atau UMKM yang belum mengetahui cara membuat laporan keuangan secara lengkap, mendetail, dan komprehensif. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digunakan sebagai acuan dalam mendefinisikan dan memberikan rentang kuantitatif EMKM. SAK-EMKM berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018 dan penerapan dini dianjurkan. Dapat dikatakan bahwa secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak,
sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala atau periodik. Jelasnya, laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Adapun kalau kita membicarakan keterbatasan laporan keuangan, yang pertama, pembuatan laporan keuangan disusun berdasarkan sejarah, historical, di mana data-data diambil dari masa lalu. Yang kedua, laporan keuangan dibuat umum, general, artinya bukan hanya untuk pihak tertentu saja. Yang ketiga, proses penyusunan tidak lepas dari taksiran, dan pertimbangan tertentu. Yang keempat, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi situasi ketidakpastian. Dan yang kelima, laporan keuangan selalu berpegang teguh kepada sudut pandang ekonomi dalam memandang peristiwa yang terjadi, bukan kepada sifat formalnya. Lalu, siapa saja yang termasuk pemeriksa laporan keuangan? Yang pertama adalah pihak dalam. Pemeriksaan laporan keuangan yang pertama oleh pihak internal perusahaan. Artinya, pemeriksaan yang memang sudah disiapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, mereka dapat memperoleh data secara bebas, sesuai dengan data aslinya, dan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua, pemeriksaan oleh pihak luar perusahaan dilakukan oleh akuntan publik yang sudah memperoleh izin. Akuntan akan memberi penilaian setelah meneliti dengan standar dan prosedur pemeriksaan yang lazim. Selanjutnya, mari kita bahas unsur-unsur laporan keuangan. Ada 5 unsur dalam laporan keuangan, yaitu unsur aset, unsur kewajiban, unsur ekuitas, unsur pendapatan, dan unsur beban. Bagaimana dengan pengguna laporan keuangan itu sendiri? Kita bisa katakan, yang pertama adalah pemilik usaha. Pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Yang kedua, pihak manajemen. Bagi pihak manajemen, laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam satu periode tertentu. Yang ketiga adalah kreditor atau pihak yang menyandang dana bagi perusahaan tersebut. Artinya, pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, pemerintah melalui Departemen Keuangan mengharuskan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaannya secara periodik. Yang kelima, investor, pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Dan yang keenam, stakeholder, lingkungan yang terkait di sekitar usaha dijalankan. Jika kita sederhanakan, ada beberapa tahap dalam melakukan pencatatan keuangan penggiat UMKM. Ingat, pencatatan keuangan belum kepada pembuatan laporan keuangan ya. Yang pertama, pisahkan rekening pribadi dan bisnis. Jika rekening pribadi dan bisnis digabung, maka bisa terjadi kita merasa ada uang banyak dan menggunakannya untuk keperluan keluarga. Lalu, siapkan buku catatan transaksi keuangan seperti buku kas, buku persediaan barang, buku pembelian barang, penjualan, buku biaya, dan seterusnya. Lalu, yang kedua, format pembukuan. Ada dokumen pendukung. Menyiapkan dokumen pendukung dalam melakukan transaksi bisnis. Misalnya, ada nota penjualan atau bon dan tagihan atau invoice. Dalam transaksi kecil, cukup hanya menggunakan bon atau nota penjualan, atau bahkan cukup dicatat dalam buku penjualan harian. Dan pencatatan transaksi ini dapat dilakukan menggunakan format file Excel atau buku tulis sederhana. Sekarang juga banyak yang menjual bukunya. Terserah bagaimana enaknya saja. Dan yang ketiga, pencatatan kas atau uang kas dan uang keluar. Pencatatan yang paling dasar atau basic apapun bisnisnya menggunakan buku kas. Dengan buku kas ini, kita bisa mengetahui seberapa besar uang masuk dan berapa besar uang yang keluar. Selanjutnya yang keempat, pencatatan piutang.
Tidak selamanya pembelian dilakukan secara tunai, ada juga yang dilakukan secara kredit atau dibayarnya nanti. Dalam kasus seperti ini, kita harus mencatatnya dalam buku piutang. Dan juga yang penting, dengan catatan piutang ini, kita bisa memonitor sudah berapa lama piutang tersebut tidak tertagih. Lalu pencatatan hutang. Kita hutang pun harus dicatat. Ini sangat penting dalam pencatatan dan pembukuan keuangan. Lalu pencatatan persediaan atau stok atau inventory. Dalam melakukan pembukuan keuangan untuk yang usahanya membutuhkan stok, baik bahan baku maupun stok barang yang dijual, maka sangat baik jika stok bahan baku dan barang jadi yang dijual dicatat secara khusus. Nah, tahapan yang ketiga yaitu buat estimasi uang kas masuk dan keluar. Kita harus membuat anggaran setiap pos uang masuk dan pos uang keluar. Kemudian, kita melakukan estimasi arus kas atau cash flow projection. Mengapa estimasi cash flow ini penting dalam pembukaan keuangan? Kita bisa mengetahui rencana uang yang masuk kapan dan seberapa besar dari transaksi piutang ataupun penjualan. Lalu kita juga bisa mengetahui estimasi biaya atau uang kas yang harus keluar. Misalnya gaji, bayar listrik, bayar telepon, dan lain-lain. Dan dengan mengetahui uang kas masuk dan keluar, maka kita akan mengetahui uang kas kita kurang atau lebih ya. Sekarang kita masuk ke beberapa contoh laporan keuangan UMKM yang sesuai SAK EMKM. Minimal UMKM harus membuat 3 jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah laporan keuangan yang meringkas total aset bisnis, seperti aset lancar, tidak lancar, dan aset intangible atau tidak berwujud. Sederhananya, laporan posisi keuangan ini memberikan gambaran menyeluruh terkait informasi keuangan perusahaan. Seperti tabel berikut ini, dalam satuan ribu rupiah kita dapat menyusunnya yaitu aset dengan kas dan setara kas, aset tetap, dan liabilitas, serta ekuitas yang paling bawah. Lalu kita jumlahkan dan kita juga boleh contoh seperti 2 tahun, 2017 dan 2018. 1 tahun juga tidak apa-apa. Lalu contoh laporan keuangan UMKM yang kedua yaitu laporan laba rugi. UMKM ini merinci akun pendapatannya, beban keuangannya, dan beban pajak. Secara ringkas, laporan laba rugi merangkum total pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh bisnis. Dengan laporan laba rugi, kita bisa melihat apakah bisnis mencetak laba atau mencetak rugi dalam periode tertentu. Berikut contoh dari laporan keuangan laba rugi UMKM. Ini ada nama contoh perusahaannya ya, dan contoh tahunnya. Laporan tetap dibuat dalam satuan ribu rupiah. Contoh misalnya pendapatan, ada pendapatan usaha, lalu beban, ada beban usaha, lalu beban pajak penghasilan. Dan jenis laporan keuangan UMKM yang ketiga yaitu CALK. Sesuai dengan SAK EMKM, CALK atau catatan atas laporan keuangan UMKM adalah laporan keuangan yang ketiga dan di dalamnya harus memuat informasi yang pertama sebuah pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan ED SAK EMKM. Lalu yang kedua, ikhtisar kebijakan akuntansi. Yang ketiga, informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. Informasi tambahan dari setiap akun di laporan keuangan ini dirujuk silang ke CALK sehingga mempermudah dan memperjelas pengguna dalam memahami laporan keuangan UMKM. Berikut lanjutan dari CALK, seperti data persediaan, aset tetap, pengakuan pendapatan dan beban,
dan juga pajak penghasilan. Dikatakan bahwa untuk catatan pajak penghasilan ini mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ada juga informasi tentang kas, giro, deposito, piutang usaha, beban dibayar di muka, dan utang bank di mana dibutuhkan catatan-catatan laporan keuangan tambahan. Dan yang slide terakhir untuk catatan atas laporan keuangan ini berisikan saldo labanya, pendapatan penjualannya, beban lainnya, dan beban pajak penghasilannya juga diinformasikan. Ini sesuai kebutuhan perusahaan saja ya. Di penghujung pemaparan kesempatan kali ini, kita dapat katakan bahwa dengan meningkatnya jumlah penggiat UMKM dari tahun ke tahun, kita juga mengharapkan kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian Indonesia. Diharapkan dengan mematuhi persyaratan laporan keuangan untuk penggiat UMKM sesuai dengan SAK EMKM untuk membuat laporan keuangan, diharapkan bisnis UKM atau bisnis UMKM di Indonesia semakin maju. Demikian keseluruhan pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam dari saya, Ismi Fatia Rahmi, SEMSI dari BINUS University Majoring Accounting. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membaca dan memahami laporan keuangan. Sebagai seorang investor, sangat penting untuk bisa memahami tentang laporan keuangan. Tetapi tugas yang terpenting dari seorang investor adalah bagaimana bisa memahami tentang maksud atau arti dari setiap angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Dengan memahami laporan keuangan, investor dapat memahami apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat atau tidak. Maka dokumen pertama yang dibaca oleh investor adalah laporan keuangan perusahaan. Di pembahasan saya kali ini, saya akan bagi menjadi akan menjadi 5 bagian. Yang pertama, bagian introduction. Yang kedua, tentang jenis-jenis laporan keuangan. Yang ketiga, tentang bagaimana cara membaca laporan keuangan. Yang keempat, kesalahan apa saja yang biasanya dilakukan investor dalam membaca laporan keuangan. Yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Sebelum kita mengenal macam-macam dan jenis-jenis laporan keuangan, kita harus tahu dulu nih dari mana sumber laporan keuangan itu berasal. Pertama, sumber laporan keuangan kita bisa akses melalui situs www.idx.co.id. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam website tersebut, kemudian ke bagian perusahaan tercatat, lalu ke bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, biasanya di dalam laporan idx.co.id ini, data yang diambil adalah data laporan keuangan terbaru. Namun kekurangannya, laporan ini hanya menyediakan informasi 3-4 tahun terakhir saja. Kalau dirasa masih kurang lengkap, teman-teman bisa mengakses ke website perusahaan yang bersangkutan. Biasanya kalau perusahaan yang sudah go public itu akan mendisplay laporan keuangan di websitenya masing-masing. Nah, jika masih kurang lengkap juga, teman-teman bisa coba mengakses ke emiten.kontan.co.id. Nah, ini biasanya lebih lengkap daripada website perusahaan. Jadi teman-teman tinggal masuk ke dalam webnya, emiten.kontan.co.id, kemudian bisa cari nama perusahaan dan tahunnya. Oke, setelah mengetahui dari mana saja sumber laporan keuangan, kita masuk ke jenis-jenis laporan keuangan itu apa saja. Yang pertama, laporan neraca atau biasa kita sebut dengan balance sheet.
Yang kedua, laporan laba rugi atau yang biasa kita sebut dengan income statement. Yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow. Yang keempat adalah catatan kaki atau footnotes. Oke, sekarang kita langsung masuk ke laporan neraca. Sebelum kita membaca laporan neraca, kita harus tahu dulu nih konten yang ada di dalam laporan neraca apa saja. Konten yang ada di laporan neraca antara lain adalah ada aktiva, kemudian ada hutang dan ada modal. Apa itu aktiva? Aktiva itu aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, aktiva itu sendiri dibagi atas 3 kategori, di mana aktiva ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Nah, sedangkan kalau hutang ada yang sifatnya jangka pendek ataupun jangka panjang. Aktiva lancar tuh aktiva yang penggunaannya itu kurang dari 1 tahun. Ya, kalau aktiva tetap, aktiva yang penggunaannya lebih dari 1 tahun. Aktiva tidak berwujud, aktiva yang tidak mempunyai wujud fisik, tapi dia penggunaannya lebih dari 1 tahun. Nah, kalau hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, hutang jangka pendek itu yang kewajibannya harus kita jalankan atau kita lunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau hutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun. Nah, selain komponen aset dan hutang, ada juga komponen ekuitas. Nah, komponen ekuitas terdiri atas modal saham atau modal disetor dan laba ditahan. Oke, sebenarnya laporan neraca itu apa sih? Laporan neraca itu menunjukkan bagaimana aset itu akan didanai dengan modal sendiri ataupun dengan hutang. Contohnya, misalnya perusahaan membeli aktiva tetap berupa komputer atau laptop. Nah, pembelian aktiva tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Bisa dengan modal sendiri atau dengan cash, atau juga dengan hutang atau pembayaran melalui kartu kredit. Kemudian di neraca itu juga menunjukkan bagaimana posisi keuangan perusahaan. Nah, biasanya para investor akan melihat nih posisi neraca ini, komposisi hutang terhadap asetnya bagaimana, apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Juga bisa mengindikasikan kesehatan keuangan perusahaan tersebut. Apabila misalnya kondisi aset lebih besar daripada kondisi hutang, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan tersebut berjalan dalam kondisi yang baik. Yang ketiga, neraca itu sendiri menunjukkan bagaimana aset digunakan untuk mendapatkan pemasukan bagi perusahaan. Oke, ini adalah salah satu contoh laporan neraca di mana aset harus sama dengan jumlah hutang dan modal. Kemudian jenis laporan yang kedua adalah laporan laba rugi atau income statement. Hasil dari laporan laba rugi ini berupa profit. Tidak semuanya profit ya, ada juga yang loss atau mengalami kerugian. Nah, komponen dari laporan laba rugi ini adalah revenue dan expenses. Apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi, laporan yang menunjukkan bagaimana kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi ini diawali dengan penjualan. Setelah penjualan baru dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selama tahun berjalan. Oke, jenis laporan yang ketiga adalah laporan arus kas atau cash flow. Nah, laporan arus kas atau cash flow ini menggambarkan cash flow in, ya, total cash flow yang masuk ke dalam perusahaan dan cash flow out, cash flow yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, laporan yang keempat adalah catatan atas laporan keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan itu biasanya ada 5 komponen. Yang pertama bagian umum, terdiri biasanya atas pendirian perusahaan atau susunan entitas anak perusahaan, susunan dewan direksi. Kemudian yang kedua, biasanya dalam catatan laporan keuangan terdapat ikhtisar tentang kebijakan akuntansi. Kemudian yang ketiga, terdapat catatan tentang neraca, di mana semua komponen neraca itu dijelaskan secara detail, mengapa mengalami kenaikan ataupun mengapa mengalami penurunan.
Begitu juga dengan catatan atas laporan laba rugi yang isinya revenue dan cost. Di sana dijelaskan juga secara detail komponen-komponen apa saja yang mempunyai andil terbesar dalam menghasilkan laba. Jadi misalnya satu perusahaan terdiri atas beberapa bisnis unit. Nah, di dalam laporan catatan atas laporan keuangan tersebut akan dijelaskan secara detail segmen-segmen apa saja yang menghasilkan profit besar. Kemudian informasi lain yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan yaitu informasi mengenai segmen dan manajemen resiko. Oke, setelah mengetahui jenis-jenis laporan keuangan, kita coba membaca laporan keuangan tersebut ya. Pertama dari laporan neraca. Ini saya ambil dari satu contoh laporan yang saya akses dari website www.idx.co.id. Misalnya dalam akun kas dan setara kas. Kita lihat di sini laporannya 2 tahun 2018 dan 2019 di mana kasnya mengalami kenaikan. Asumsi awal sebagai investor, kalau kita ngelihat secara summary laporan keuangan, kenaikan kas itu biasanya terjadi karena apa saja. Misalnya ada penambahan modal secara tunai, atau bisa jadi karena penerimaan pelunasan dari customer, atau bisa jadi karena pembayaran hutang yang ditunda oleh perusahaan tersebut, atau bisa terjadi dari pendapatan bunga deposito yang dapat menyebabkan kenaikan cash. Itu baru asumsi dasar. Nah, untuk bisa kita melihat lebih jelasnya mengapa cash mengalami kenaikan, teman-teman investor bisa membacanya dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Jadi misalnya di catatan kaki ini akan dijelaskan secara detail kenapa kas bisa mengalami kenaikan selama tahun berjalan. Ya, jadi bukan hanya kas, tapi akun-akun lain juga mengalami kenaikan atau penurunan itu dijelaskan secara detail dalam catatan kaki. Nah, penjelasan secara detail inilah yang tidak dapat teman-teman investor terima kalau hanya membaca atas summary-nya saja. Jadi di summary itu hanya terlihat angka mengalami kenaikan ataupun penurunan. Tapi penyebab terjadinya kenaikan atau penurunan tersebut itu tidak bisa dijelaskan dalam summary atas laporan keuangan. Nah, itu untuk laporan neraca. Kemudian untuk laporan laba rugi itu diawali dengan penjualan yang dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait. Nanti akan menghasilkan laba tahun berjalan. Apakah cukup sampai dengan laba tahun berjalan? Ini sebenarnya tidak cukup ya teman-teman investor. Jadi masih ada keterangan lanjutan dari laporan laba rugi, yaitu penghasilan komprehensif lainnya. Nah, apa sih itu laba komprehensif? Laba komprehensif adalah laba bersih perusahaan yang ditambah dengan hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan laba. Nah, jadi mana sebenarnya yang kita ambil sebagai acuan untuk membaca laporan laba rugi? Yang kita ambil sebagai acuan adalah yang laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, inilah yang bisa kita ambil sebagai acuan untuk membaca laporan laba rugi. Jadi tidak cukup sampai dengan laba tahun berjalan saja. Oke, kemudian di dalam laporan laba rugi juga terdapat catatan kaki ya. Jadi di dalam catatan kaki laporan laba rugi itu akan dijelaskan secara detail dan terperinci mengapa setiap akun itu mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Oke, yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, biasanya para investor akan melihat nih laporan arus kas karena dengan laporan arus kas itu menunjukkan ya bagaimana movement cash yang terjadi dalam satu perusahaan tersebut, apakah positif ataukah negatif.
Nah, laporan arus kas itu sendiri itu terbagi atas 3 segmen. Yang pertama dari segmen operasional. Segmen operasional itu intinya kalau dari segmen operasional yang terkait dengan kegiatan operasional. Kemudian dari segmen investasi adalah yang terkait dengan pembelian aktiva tetap ataupun penjualan aktiva tetap. Yang ketiga dari segmen pendanaan. Nah, ini dari segmen pendanaan macam-macam sumbernya. Ada yang pembayaran terhadap dividen atau misalnya penerbitan penerbitan saham mendapatkan uang tunai atau penarikan saham penarikan obligasi yang ada di pasaran. Nah, hasil dari ketiga laporan arus kas ini akan menghasilkan angka berupa kenaikan ataupun penurunan saldo kas selama tahun berjalan. Oke, setelah kita mempelajari bagaimana cara membaca laporan keuangan, yang dapat kita simpulkan adalah pertama, sebagai seorang investor itu tidak cukup hanya membaca summary laporan keuangan saja, ya, tapi juga harus mempelajari secara detail mengapa terjadi kenaikan ataupun penurunan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan. Kemudian saya akan bahas di sini kesalahan yang biasanya dilakukan investor dalam membaca laporan keuangan. Biasanya kesalahan yang paling banyak dilakukan investor adalah hanya terfokus pada laba bersih. Walaupun sebenarnya laba bersih memang diperlukan ya untuk investor melihat apakah perusahaan tersebut berjalan baik atau tidak. Tapi sesungguhnya kita harus pelajari juga nih di dalam laba bersih itu apakah semua yang ada dalam komponen laba bersih itu terkait dari kegiatan operasional saja ataupun ada campuran yang lain. Misalnya, apakah laba bersih tersebut terjadi karena misalnya revaluasi aktiva tetap atau misalnya terjadi karena selisih kurs mata uang asing. Nah, contoh dari dua hal ini tidak terkait dengan kegiatan operasional. Jadi, laba bersih itu tidak bisa dijadikan suatu acuan khusus ya untuk menandakan perusahaan tersebut itu mempunyai kinerja yang baik atau tidak. Nah, yang kedua, biasanya investor hanya membandingkan kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya atau year to year. Padahal untuk membandingkan kinerja suatu perusahaan itu tidak cukup dengan 2 tahun saja, tapi minimal harus 5 tahun. Dengan periode yang agak lama, kita bisa mempelajari adanya kenaikan atau penurunan dari setiap laporan keuangan. Nah, yang ketiga, biasanya para investor itu sering mengabaikan catatan atas laporan keuangan. Padahal sesungguhnya di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut tersimpan data-data yang bisa kita pelajari secara lebih detail dan komprehensif dibandingkan dengan hanya angka-angka yang terdapat di dalam neraca. Nah, terus yang kelima itu hanya fokus pada satu jenis laporan. Misalnya kita mau melihat perusahaan itu laba profit atau enggak hanya lihat dari laporan neraca. Padahal sebenarnya tidak hanya laporan neraca atau laba rugi yang bisa kita lihat, tapi bisa jadi ada laporan tambahan ya, yang misalnya berupa analisis rasio yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk membaca laporan keuangan. Oke, sekian video yang bisa saya berikan. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Semoga bermanfaat video yang ini.